血を流し尽くしても返しのげ一周して突破するぞ。一番の無念を夢が夢で終わったってことだろうがよ。もしお前らが本当に死んだ奴らのことを思うんだったらな、そいつらが見た夢を叶えてやれよ。生き返られんだよ。Kali ini The Face Cinema akan menceritakan sebuah film yang berjudul Kingdom yang dirilis tahun 2019. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang berasal dari desa kecil yang bercita-cita menjadi Jenderal Langit Agung yang bernama Lee Sin, yaitu seorang anak yatim piatu yang sejak kecil hidup sebagai seorang budak dan harus banyak melewati berbagai rintangan. Lantas bagaimanakah bocah ini merubah derajat kehidupannya? Nah, bagaimana keseruan alur cerita film selanjutnya? Oke, sebelum lanjut alur cerita film ini, yang belum sholat silakan sholat dahulu. Jangan sampai video ini melalaikan apa tujuan kita di atas dunia. Kisah film ini dimulai pada tahun 255 sebelum Masehi, yaitu di daerah Qin yang berada di Cina bagian barat. Diperlihatkan dua orang petani yang sedang membawa anak kecil sebagai budak bayaran bersamanya. Salah satunya seorang anak kecil yang bernama Lee Sin. Di dalam perjalanan itu, Lee Sin melihat rombongan prajurit berkuda yang dipimpin oleh Jenderal Langit Agung yang bernama Wan Qi. Bocah itu sangat kagum dengan kewibawaan jenderal yang sangat gagah memimpin prajurit, yang membuat Lee Sin ingin sekali menjadi seperti Jenderal Langit Agung. Sesampainya di sebuah desa kecil, Lee Sin dipertemukan dengan budak lainnya bernama Piao. Dan di saat mereka bekerja, Lee Sin membuat majikannya marah, sehingga dia dipukul dan Lee Sin menjadi kesal dan ingin kabur dari sana. Akan tetapi, Piao memberitahukan kepadanya hal itu tidaklah mungkin terjadi, karena sekali jadi budak akan selamanya menjadi budak, kecuali kita melatih diri kita belajar ilmu pedang. Mereka berdua ternyata memiliki impian yang sama, ingin menjadi Jenderal Langit Agung. Pada akhirnya mereka berdua dengan giat berlatih pedang di hutan dan persahabatan pun terjalin. Setelah beranjak dewasa, semangat mereka pun tidak pernah pudar. Di setiap kesempatan, Lee Sin dan Piao selalu menyempatkan diri untuk berlatih, sehingga kemampuan mereka berdua meningkat dalam bertarung dan memegang tongkat yang dianggapnya sebagai pedang. Di saat mereka sedang berlatih, ada seorang menteri kerajaan dari kerajaan Qin yang melihat kemampuan mereka dalam berpedang. Lalu menteri kerajaan itu memutuskan akan membeli budak tersebut. Namun hanya Piao yang saat itu terpilih, dan terpaksa dia harus berpisah dengan sahabatnya. Pada akhirnya, Lee Sin mulai membiasakan diri hidup tanpa sahabatnya. Dengan tekad dan impian yang sama, Lee Sin pun terus berlatih lebih serius. Dengan tekad yang sangat bulat agar dia bisa mencapai impiannya dan bertemu dengan sahabatnya suatu saat nanti. Beberapa hari kemudian, di tengah malam, Piao datang dengan penuh luka tusukan pedang di tubuhnya. Dan dia pun berpesan kepada Lee Sin untuk pergi ke suatu tempat. Setelah Piao mengembuskan napas terakhirnya, dengan marah Lee Sin pergi dan akan melakukan balas dendam demi sahabatnya.
店なんだ。何？村の者たちが騒ぎでしょう。我々を見た者全員だ。焼き払うぞ。剣がない。なるほど。確かにいるけど。Lee Sin tidak menyangka bahwa alamat yang diberikan Pio akan membawanya bertemu dengan Raja Yinzeng, yang paras wajahnya sangat mirip dengan Pio. Belum sempat Lee Sin menanyakan apapun, ia dan sang raja tiba-tiba diserang oleh seorang pembunuh bayaran yang dikirim oleh adik rajanya sendiri. Hei,勇気をもらおう。信用。間のってどういうことだい。Dengan ilmu pedang yang Lee Sin miliki, akhirnya dia dapat membunuh pembunuh bayaran itu. Lalu Lee Sin pun menanyakan kepada Raja Ying apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan Raja Ying pun menceritakan di balik kejadian tersebut, ternyata Raja Ying tidak memiliki maksud tertentu, bahwa Pio telah dijadikan umpan dikarenakan Pio memiliki wajah yang sama dan akan menggantikan raja jika dalam bahaya. Dan Pio pun telah mengorbankan diri demi kerajaan. Setelah terjadi perdebatan, Lee Sin pun memutuskan untuk bersekutu dengan Raja Yinzeng. Sin lalu beralih memperlihatkan kondisi di istana Qin. Cheng Xiao yang merupakan adik dari Ying mendapatkan kabar bahwa pembunuh bayaran kirimannya ditemukan tewas. Ia pun kecewa karena mengetahui bahwa Raja Ying masih hidup di luar sana. Apalagi Menteri Chang Wenjun, orang kepercayaan Raja Ying, juga belum ditemukan sampai saat ini. Tak lama kemudian, Jenderal Langit Agung yang bernama Jenderal Wang Qi datang menghadap Cheng Xiao, dan ia di sana membawa kepala Chang Wenjun dan meminta imbalan berupa wilayah kekuasaan Chang Wenjun yang diserahkan kepadanya. Dengan gampangnya, Cheng Xiao langsung setuju permintaan tersebut. Yang terpenting baginya saat ini adalah menyingkirkan orang-orang kepercayaan Raja Ying. Cerita pun beralih ke Raja Ying dan Lee Sin. Di perjalanan menuju ke suatu tempat, mereka bertemu dengan wanita suku gunung yang bernama Diao. Dikarenakan wanita suku gunung ini mengetahui semua arah jalan hutan, dia pun ditunjuk untuk bergabung dengan mereka. Kerajaan Qin yang saat ini tengah kacau perebutan tahta antar saudara yang telah menimbulkan banyak korban jiwa. Ying berniat ingin merebut kembali kekuasaannya. Akhirnya, Raja Ying, Lee Sin, dan perempuan suku gunung akan pergi menemui kelompok yang masih berada di pihaknya. Di saat mereka mulai melewati hutan bambu, ketiganya pun kembali diserang oleh seorang pembunuh bayaran. Meskipun sempat merasa kewalahan, namun pada akhirnya Lee Sin berhasil mengalahkan pembunuh tersebut, walaupun ia juga terkena salah satu panah beracun yang membuatnya pingsan. Beberapa hari kemudian, Lee Sin akhirnya sadar dari pingsannya setelah mendapat perawatan dari Diao. Tak lama kemudian, pasukan Raja Ying yang dipimpin oleh Chang Wenjun akhirnya tiba di tempat tersebut. 追っ手と遭遇し、一戦交えてまいりました。おい、おっさん、
せとあれば今すぐ Ternyata Chang Wenjun masih hidup dan kepala yang dipenggal adalah palsu dikarenakan Jenderal Wang Qi hanya memanfaatkan situasi untuk mendapatkan wilayah. Di balik itu, Cheng Xiao telah mempersiapkan 80.000 prajurit untuk membunuh Raja Ying. Kini Chang Wenjun dan prajurit yang tersisa siap menghadapi Cheng Xiao sampai titik darah penghabisan. Mereka mulai membentuk strategi agar bisa masuk ke dalam istana dan mencoba meminta bantuan dari suku gunung mantan sekutu keluarga kerajaan Qin yang telah dikhianati berabad-abad yang lalu. Setelah perjalanan panjang, Raja Ying dan pasukannya pun sampai di wilayah orang gunung. Di sana mereka pun ditangkap dan dibawa ke hadapan kepala suku yang bernama Duan. Di sana kepala suku memerintahkan anak buahnya untuk memenggal kepala Li Xin. Akan tetapi, di sini Li Xin bergerak cepat dan melawan mereka. Lalu Li Xin pun menjelaskan tentang permasalahan yang telah terjadi di kerajaan saat ini. Dan Li Xin pun juga menjelaskan tentang permusuhan suku gunung dengan kerajaan Qin. Yang sebenarnya, tujuan leluhur suku gunung ingin hidup bahagia dan merdeka. Jadi saat ini seharusnya keturunan suku gunung harus mewujudkan cita-cita leluhurnya. Dari perkataan Li Xin itu membuat ketua suku gunung menjadi terkesan. Duan ketua suku gunung akhirnya membuka topengnya dan ternyata dia seorang wanita cantik dan setuju untuk bersekutu dengan Raja Ying. Dan mengerahkan seluruh prajuritnya yang berjumlah 3.000 orang. Akhirnya strategi pun mereka buat untuk bisa menembus pertahanan Cheng Xiao. Singkat cerita, Duan dan pasukannya sampai ke kerajaan Cheng Xiao. Raja Ying serta yang lainnya ikut menyamar sebagai suku gunung. Di sana ketua suku gunung memberitahukan kedatangannya dengan berpura-pura untuk membantu kerajaan Cheng Xiao. Pada akhirnya penasihat kerajaan hanya memperbolehkan 50 orang saja yang boleh memasuki ke kerajaan. Raja Ying dan pasukannya berhasil masuk ke dalam istana sesuai dengan strategi yang telah dibuatnya. Dan mereka pun melancarkan aksinya dengan menyerang pasukan Cheng Xiao. Dan Li Xin pun ditugaskan masuk melewati lorong bawah tanah. Akan tetapi, Li Xin menghadapi musuh yang sangat berat, yaitu melawan Algojo raksasa. Dengan kerjasama yang baik, mereka pun dapat membuat Algojo itu tumbang dan terkapar. Di atas istana pun, Raja Ying dan Duan sama-sama berjuang mati-matian melawan prajurit Cheng Xiao yang sangat banyak.
Semangat mereka pun membara ketika Raja Ying memberikan semangat dengan berkata, walaupun tangan atau kaki kita putus, nyawa masih ada, maka perjuangan belumlah berakhir. Singkat cerita, akhirnya Lee Sin sampai juga ke dalam istana. Di sana, Cheng Xiao memerintahkan jenderalnya untuk melawan Lee Sin. Pertarungan sengit pun tidak terelakkan lagi. Semua prajurit Lee Sin habis dibantai dengan sangat mudah oleh jenderal itu. Tibalah saatnya Lee Sin berusaha untuk melawan jenderal itu, akan tetapi Lee Sin sangat kewalahan dan hampir saja putus asa. Di saat keputusasaannya, Lee Sin terbayang wajah sahabatnya serta impiannya. Yang semua itu membuatnya bangkit kembali dan semangat dengan amarah yang membara. Sehingga jenderal itu dibantai Lee Sin hingga tewas. Pada akhirnya semua yang ada di sana berusaha melarikan diri, dan di saat penasihat istana akan melarikan diri, wanita gunung menembakkan panah ke arah matanya. Akan tetapi penasihat itu membalas dengan menusuk wanita gunung itu. Ternyata di saat Lee Sin merasa kehilangan wanita gunung, nggak disangka kalau wanita itu tidaklah tewas, dikarenakan dia memakai pelindung besi di balik jubahnya. Dan Lee Sin pun akhirnya sangat senang. Cheng Xiao pun akhirnya keluar dari istana dan dia pergi menemui Ying, sehingga pertempuran di sana tiba-tiba berhenti. Di sana Cheng Xiao dan Ying bertarung. Dengan sangat mudah Ying mengalahkan Cheng Xiao. Setelah kemenangannya itu, Raja Ying kembali berhadapan dengan beberapa pasukan yang masih mendukung Cheng Xiao. Hingga akhirnya tiba-tiba Jenderal Wang Qi datang untuk menemui Raja Ying. Di sana Jenderal Wang Qi bertanya pada Raja Ying apa yang akan dilakukan sebagai raja. Raja Ying pun mengatakan kalau dia akan menjadi raja yang akan menyatukan Cina dan bersumpah akan memberikan kedamaian dengan kekuasaan yang ia miliki. Atas jawaban itu, Jenderal Langit Agung sangatlah puas dan terkesan dengan jawaban Raja Ying. Dan Sang Jenderal Agung pun akhirnya bersekutu dengan Raja Ying. Lalu Sang Jenderal memerintahkan semua prajurit Cheng Xiao menyerah dan mundur. Akan tetapi, di sini pemimpin dari pasukan Cheng Xiao tidak terima dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang.
Saat mereka menyerang, Jenderal Agung dengan sedikit keahliannya saja dengan mudah membuat prajurit itu berterbangan seperti butiran debu. Akhirnya pemimpin itu dibunuh juga oleh Lee Sin. Di saat Jenderal Agung akan melangkah pergi, Lee Sin pun memberitahukan kepada Jenderal jika suatu saat nanti saya akan menjadi seperti Anda. Dan ingat nama saya Lee Sin, ucap Lee Sin kepada Jenderal. Sang Jenderal hanya tersenyum dan mengatakan kepada Lee Sin dia akan menunggu di medan peperangan yang sesungguhnya. Kerajaan dan tatanya telah direbut kembali. Ying akan menata kerajaannya untuk kedepannya agar lebih baik. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. See you.